Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan menuai pro dan kontra. Dalam putusan MK pada 15 Agustus lalu terkait hasil dari gugatan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 disebutkan, Pasal 280 ayat 1 huruf H menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Juru bicara MK Fajar Laksono menolak mengomentari keputusan Hakim MK yang menurutnya sudah melalui rangkaian proses panjang sesuai tuntutan pemohon. Mengomentari putusan ya, itu sudah diputus MK, berarti itu yang harus dilaksanakan, dan tugas melaksanakan putusan itu tugasnya para penegak undang-undang, tugasnya eksekutif. Jadi undang-undang yang sudah diputus dengan dilengkapi dengan putusan MK, ya itulah yang berlaku. Nah, kemudian undang-undang itu juga yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi MK tidak mengomentari putusan, apalagi mengintervensi soal pelaksanaannya. Atas putusan MK, Bak Gayung bersambut, Ketua BEM UI pun akan menggelar debat 3 bakal capres yang akan diselenggarakan di kampusnya September mendatang. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami sudah melayangkan tantangan bagi setiap baca pres yang kini ada, Ganjar, Anies, dan Prabowo untuk datang ke UI agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasan-gagasannya untuk bangsa sejak 2 hari yang lalu. Sejauh ini, 2 bakal capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan ikut dalam debat yang akan digelar oleh BEM UI. Menurut Anies, debat di area publik dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat. Sedangkan bakal capres Ganjar Pranowo mengaku siap atas debat yang akan digelar di UI. Saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. 3 aspek: rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. Debat dengan UI gimana Pak? UI, ya, nanti kita debat. Terima kasih ya. Meski begitu, putusan MK yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye justru bisa menimbulkan friksi. Meskipun MK saat ini sudah memperbolehkan, tapi Muhadjir menyebut masih banyak tempat ataupun fasilitas umum lainnya yang bisa dijadikan lokasi kampanye. Nanti akan kita serahkan sendiri kepada masing-masing lembaga pendidikan kalau memang itu dibolehkan. Tapi kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan akibat dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah. Terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari lembaga pendidikan yang di bawah-bawah ya. Kini, tinggal bagaimana KPU dan peserta pemilu menerjemahkan putusan MK tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tinggi menurut sejumlah pihak syarat akan kepentingan, bahkan bisa menguntungkan pejabat petahana. Lalu bagaimana seharusnya aplikasi dari putusan MK ini, dan apakah dengan berkampanye di tempat seperti kampus dapat memberi dampak yang baik, dan apa saja yang dapat dirugikan dari putusan MK ini? Kita akan membahasnya dalam perbincangan pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir melalui sambungan Zoom dan juga telah hadir di studio. Saya sapa dulu satu persatu. Ada Komisioner KPU, ada Bu Betty Epsilon Hidro. Selamat pagi Bu Betty. Pagi Mas. Ya, selanjutnya ada Mbak Titi Anggraini, Pembina Perludem, Pengajar Hukum Pemilu FHUI. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mas Reza, Bapak Ibu semua. Ya, dan di studio sudah hadir bersama saya ini Pak Dodi Kusuma selaku pemerhati pendidikan. Kalau kita melihat tadi di berita sebelumnya bahwa MK memperbolehkan begitu para peserta pemilu berkampanye di pendidikan tinggi dan juga fasilitas pemerintah. Saya mau meminta tanggapan dari masing-masing narasumber saya pagi hari ini. Saya ke KPU dulu nih, Komisioner KPU ada Bu Betty. Bu Betty, ketika ada putusan MK seperti ini, seperti apa KPU melihatnya? Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar tanggal 15 Agustus yang lalu. Tentu ketika PKPU kami, peraturan KPU sudah keluar, tentu harus direvisi Mas. Sebagai akibat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terutama pada klausul
lokasi tempat di mana peserta pemilu boleh melakukan kegiatan kampanye, yaitu ada 3 lokus: fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Ada beberapa perubahan yang harus kita lebih detailkan. Pertama, misalnya sebenarnya undang-undang yang dipakai masih sama ya, Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 280 ayat 1 huruf H gitu. Yang di-underline bahwa kalau ingin melakukan kampanye di tempat pendidikan sebagaimana tema kita pada kesempatan pagi hari ini, maka bukan berarti semua peserta pemilu bisa melakukan kampanye di sana tanpa prasyarat. Itu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu. Antara lain, pertama adalah dia mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab lokasi sebagaimana dimaksud. Tempat pendidikan yang dimaksud oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 di penjelasan adalah gedungnya atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi. Nah, tergantung otoritas penanggung jawab sekolah atau perguruan tinggi, tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud. Yang kedua, dia mendapatkan undangan dari pihak kampus, nggak ujuk-ujuk bisa datang. Dan yang ketiga, dia hadir tanpa atribut. Itu yang kami underline dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru keluar kemarin. Oke, nah kalau Mbak Titi, sebelum saya berbicara soal teknisnya lagi sama Bu Betty, saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, ini putusan MK sudah tepat nggak sih menurut Mbak Titi? Ya, pertama Mas Reza, perlu ditekankan ini bukan hal yang baru, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi membawanya ke tempat yang lebih terang. Pengaturan soal penggunaan tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, itu sudah dari beberapa pemilu yang lalu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Bedanya lokasinya itu di penjelasan. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau itu ada di penjelasan akan ada kontranorma. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dibawa ke dalam batang tubuh pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 2017. Perbedaan berikutnya adalah selama ini KPU belum menerjemahkan operasionalisasi dari pasal tersebut yang terdapat di dalam penjelasan. Jadi di awal misalnya keterpilihan Pak Hashim dan kawan-kawan, Pak Hashim itu sempat mengatakan dan ada dialektika dengan Bawaslu soal kebolehan kampanye di tempat pendidikan begitu ya. Jadi ini yang pertama bukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian dibuat lebih terang oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ada kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut dan lebih tegas. Yang berikutnya lagi ini menjadi ramai karena dialektikanya berubah menjadi boleh kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Seolah-olah segala aktivitas itu dibolehkan. Padahal yang dibolehkan itu kalau ada izin dari penanggung jawab tempat dan yang kedua tanpa atribut. Dan kalau kita hubungkan dengan metode kampanye itu ada banyak, ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, iklan, dan juga debat. Nah, kalau kita lihat konfigurasi metode kampanye yang bisa menemukan kecocokan dengan tadi syaratnya ada izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan yang kedua tanpa atribut, berarti dilimitasi hanya pada bentuk-bentuk pertemuan. Apakah dia pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, atau debat. Tetapi kalau pertemuan tatap muka seolah-olah sulit sekali ya, bisa-bisa one on one begitu, sementara harus ada izin. Sehingga dia bisa dilimitasi misalnya kepada bentuk yang lebih substantif yaitu debat. Nah, ini yang perlu diatur lebih lanjut oleh KPU sehingga apa yang dimaksud dengan tempat pendidikan, apa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah, bagaimana menerjemahkan prosedur lebih spesifik, bagaimana menerjemahkan misalnya soal izin itu kepada siapa saja dia harus ditembuskan. Tetapi kalau saya sendiri dari dulu saya setuju bahwa tempat pendidikan dalam hal ini terutama kampus ya, kalau sekolah lain lagi.
kampus itu bisa menjadi tempat dialektika dan adu program visi misi gagasan. Karena memang arena intelektual itu ada di kampus, dan kalau kita bandingkan di Amerika Serikat misalnya, debat-debat yang bermutu itu justru adalah debat yang diorganisir oleh kampus-kampus terkemuka. Begitu Oke. Mas Reza. Itu juga nantinya akan dilakukan oleh BEM UI 14 September mendatang yang rencananya akan mengundang ketiga baca pres yang sudah kita ketahui nama-namanya. Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan itu, kita mau tanya dulu sama Pak Doni yang ada di studio. Pak Doni, layak nggak sih ketika memang putusan MK ini sudah final begitu dan ada pro kontra terkait dengan para peserta pemilu diperbolehkan untuk berkampanye di fasilitas pemerintah dan juga pendidikan? Anda melihatnya seperti apa, Pak Doni? Ya, pertama-tama kita harus membatasi dulu ya pengertian tempat pendidikan itu apa. Karena tempat pendidikan itu sebagai lembaga pendidikan itu bisa pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Karena kita harus ingat ada anak-anak yang menjadi pemilih muda ya setingkat SMA. Jadi ini yang juga harus dibahas juga. Dalam konteks status dan lembaga pendidikan ini kan tempat pembelajaran, kajian, analisis ilmu yang sifatnya objektif, rasional dan tidak berpihak. Jadi lembaga pendidikan secara esensial adalah sebuah lembaga untuk mencari kebenaran universal, bukan sebuah lahan untuk memilih calon tertentu atau partai tertentu yang mungkin bisa jadi justru jauh dari rasionalitas. Karena biasanya kalau kampanye itu kan lebih banyak propaganda, lalu kemudian pembalikan isu-isu ya, jadi logika-logika itu dibalik-balik. Nah ini saya rasa bukan tempat yang pas untuk proses pendidikan. Proses pendidikan harusnya rasional, objektif, dan tentu saja ya berbasiskan pada apa yang menjadi tujuan ilmu itu, mencari sebuah kebenaran universal. Walaupun tadi Bu Betty juga menyampaikan bahwa ini pendidikan tinggi dan ini hanya bisa dilakukan di gedung dan juga halaman lokasi tempat pendidikan tersebut begitu, Pak Doni. Dan ini juga tentunya harus mendapat undangan dan juga hadir tanpa atribut. Anda melihat dari persyaratan yang telah... Dari persyaratan ini saya melihat ada satu yang tidak dipertimbangkan, yaitu nanti tidak akan terdistribusi kekuasaan yang sama di antara para peserta pemilu itu. Jadi kan ide awalnya kan mengapa mengajukan MK itu kan karena ada hak konstitusional yang dibatasin. Tetapi ternyata tidak setiap orang itu bisa punya akses ke lembaga pendidikan, dan di tingkat menengah misalkan itu akan terjadi konflik kepentingan, yaitu misalkan kepala daerah petahana, dia bisa mengerahkan kepala dinasnya untuk masuk ke SMA. Nah ini akan menjadi konflik kepentingan, dan kalau KPU tidak jelas membuat peraturannya, maka nanti sekolah ini akan terpecah-pecah. Sekarang saja tanpa dengan aturan yang lama, belum ada keputusan MK ini, di beberapa sekolah di daerah itu sudah terjadi politisasi. Karena sekolah-sekolah menengah tertentu itu seringkali gurunya, kepala sekolahnya dikuasai oleh kelompok dari partai tertentu, dan itu menjadi rusak proses pendidikannya karena sudah tidak objektif, tidak rasional lagi bagaimana anak belajar pendidikan politik di sana. Jadi saya melihat lembaga pendidikan harus dilihat bukan hanya sekedar yang di bidang universitasnya, tetapi juga di pendidikan menengahnya. Dan ini yang bisa terjadi seperti indikasi KPAI selama ini kan terjadi kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak. Dan kalau tidak ada kejelasan ya ini akan merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Oke, Bu Betty, untuk menghindari adanya konflik kepentingan seperti disampaikan Pak Doni Kusuma, seperti apa sih sebenarnya teknisnya dan sejauh mana nantinya KPU juga akan mengawasi hal tersebut? Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Sapa Pagi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Muhammad Syareza di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas terkait dengan putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu untuk berkampanye di pendidikan tinggi dan juga fasilitas pemerintah. Tadi sebelum jeda iklan, Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan, ditakutkan ketika peserta pemilu mengadakan kampanye di lembaga pendidikan, ini syarat dengan konflik kepentingan. Lalu KPU juga akan merevisi terkait dengan putusan MK tersebut. Sejauh mana draft revisi dilakukan dan seperti apa nantinya pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan para peserta pemilu. Bu Betty. Iya, antara lain nanti sudah kami sampaikan revisi terkait dengan peraturan KPU itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2023. Sebenarnya tidak hanya pada lembaga pendidikan, tapi ada 3 lokus atau 2 lokus yang lain, yaitu fasilitas pemerintah dan kemudian tempat ibadah. Yang sama sekali tidak dibolehkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah tempat ibadah. Untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan tadi ada prasyarat. Jadi peserta pemilu itu pada kondisi pasif kecuali dia diundang oleh penanggung jawab lembaga pendidikan. Itu posisinya. Lalu kemudian tentu akan kami atur bahwa semua tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah ketika ingin mengundang tanda kutip atau menjadi tempat melakukan kampanye itu harus
memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh peserta pemilu ketika itu mereka lakukan begitu. Lalu kemudian kita harus memaknai dulu siapa yang dimaksud dengan penanggung jawab masing-masing tempat itu. Saya tidak tahu ya apakah otoritas kampus misalnya UI tadi, apakah BEM ketika mengundang itu otoritas kampus tahu karena dia penanggung jawab kampus untuk gedung atau halaman yang ada di kampus atau perguruan tinggi tadi, Mas Reza. Nah, tolong juga di-recognize bahwa setelah ayat 1 ada ayat 2. Salah satunya adalah seluruh peserta pemilu itu dilarang mengikut sertakan WNI yang tidak punya hak pilih. Jadi kalau nanti ada anak-anak di bawah 17 tahun tapi belum menikah itu kan tidak memiliki hak pilih. Ya. Jadi dia tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye baik yang dilakukan oleh tempat pendidikan atau tempat fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud. Itu yang nantinya akan dilakukan revisi oleh KPU dan sejauh mana hingga saat ini? Sekarang tentu kita legal drafting dulu Mas, menyesuaikan. Sedang kita pilah-pilah pasal-pasal mana saja yang kena begitu untuk disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, kita tahu bahwa kampanye ini rencananya akan dilakukan 28 November begitu Bu Betty ya. Mudah-mudahan bisa keburu begitu dari KPU untuk membuat draftnya. Nah, terkait dengan teknis pengawasan, tadi Pak Doni juga menyatakan bahwa ini akan konflik syarat dengan konflik kepentingan, bahwa banyak beberapa pejabat dari pihak kampus misalnya ini dekat begitu dengan para peserta kampanye pemilu. Anda melihatnya seperti apa dan teknis seperti apa nantinya akan dilakukan KPU dan juga Bawaslu? Untuk teknis do and don'ts-nya yang boleh atau tak boleh sebenarnya tidak ada perbedaan. Tadi Mbak Titi udah sampaikan. Tidak terlalu signifikan perubahannya kecuali menegaskan ini yang boleh, ini tak boleh begitu. Jadi untuk klausul bagaimana cara mengawasinya, metodenya seperti apa, bagaimana bentuk pelaporannya, lalu kemudian bagaimana tindak lanjutnya, tentu itu ranah ada di teman-teman kami di Bawaslu Republik Indonesia, Mas Reza. Oke, berarti menyerahkan pada Bawaslu, mudah-mudahan ini bisa koordinasinya bisa jalan begitu ya dari KPU dan juga Bawaslu. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi kan juga pengajar hukum pemilu FHUI, Mbak Titi. Sudah ada informasi 14 September nantinya BEM UI akan mengundang 3 baca pres, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto untuk debat di sana. Mengetahui sejauh mana kapabilitas nantinya calon presiden 2024. Apakah sudah ada bentuk komunikasi secara Mbak Titi ini juga pengajar hukum pemilu FHUI begitu dari BEM UI dan sejauh mana ini nantinya akan dilakukan? Iya, pertama Mas Reza, waktu kampanye itu baru 28 November. Ya. Dan belum ada penetapan calon presiden, wakil presiden. Betul. Jadi situasi hari ini adalah status quo. Baik Pak Ganjar, Pak Anies, ataupun Pak Prabowo, itu statusnya bukan capres, cawapres. Sehingga kalau kita posisikan dengan masa kampanye, dan itu dilakukan oleh peserta pemilu, situasi hari ini belum ada peserta pemilu presiden, wakil presiden. Ya. Kalaupun mereka hadir, memenuhi undangan dari BEM, kapasitasnya adalah kapasitas seorang Anies, seorang Ganjar, seorang Prabowo. Karena tiket itu belum ada di tangan mereka. Nah, sehingga kemudian prosedur yang berlaku adalah prosedur internal universitas. Jadi bagaimana universitas mengatur? BEM sendiri kan terikat pada peraturan universitas soal penggunaan tempat dan lain sebagainya. Tapi menyikapi agenda 14 September, saya kira kalau memang ini kan mereka bakal capres nih, capres pun ketika sudah didaftarkan. Jadi bakal capres, yaitu dalam konteks dialektika akademik begitu. Apa yang mereka sebagai seorang individu yang juga politisi ingin sampaikan atau kemudian tawarkan menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat oleh tim-tim dari BEM UI. Teman-teman dari BEM sendiri sudah bertanya tentang seperti apa operasionalisasi aktivitas kampanye di kampus. Karena kan mereka juga pasti paham tidak bisa menerabas aturan-aturan. Nah, saya bilang yang pasti adalah begini. Satu, ada izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Nah, berarti kan di internal universitas itu ada ketentuannya. Ya. Oleh karena itu, saya setuju dengan Bu Betty tadi, soal penanggung jawab ini memang harus dijabarkan clear and clean. Karena kenapa? Karena ada otoritas yang berbeda. Kalau kampus negeri mungkin walaupun ada potensi-potensi penyimpangan terkait dengan kekuasaan dan lain sebagainya,
Tetapi yang lebih berbahaya itu adalah kampus-kampus yang dimiliki oleh swasta ataupun lembaga pendidikan swasta di mana pemilik misalnya yayasan adalah aktor politik. Nah, itu yang kemudian menurut saya cukup menjadi tantangan. Dan saya memperlakukan putusan MK ini soal penggunaan tempat dalam asas yang juga berlaku bagi kampanye di media penyiaran, media massa cetak, elektronik. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. 1, keberimbangan. 2, perlakuan yang adil. 3, kesempatan yang sama. Nah, 3 prinsip ini harus dioperasionalisasi. Oleh karena itu, ketika KPU merevisi peraturan KPU kampanye ini, KPU setidaknya harus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Yang kedua itu pengelola sarana fasilitas negara, fasilitas pemerintah, apakah Setnek, dari pemerintah daerah, bagaimana koordinasinya, dan seterusnya. Kalau kita bicara sarana pemerintah, misalnya ya, itu apa yang dimaksud? Karena tadi Pak Muhajir bilang banyak tempat lain gitu ya. Konfederasi guru atau asosiasi guru ini harus dilibatkan. Kalau di Amerika Serikat itu ada namanya Association Council on Education, ACE. Mereka itu mengatur apa saja aktivitas yang bisa dilakukan aktor politik di kampus. Karena aktor politik itu bukan hanya bisa hadir ketika kampanye. Ketika dia misalnya adalah seorang dokter, pakar di bidang kesehatan, ahli di bidang konstruksi, apakah dia tidak boleh hadir memberikan misalnya kuliah yang betul-betul berkaitan dengan bidang ilmunya di kampus. Nah, itu kan juga menjadi yang menarik kalau kita mau diskusikan karena ada aspek-aspek yang lebih luas. Tetapi yang paling mendesak itu tadi soal menerjemahkan 3 prinsip. Prinsip keberimbangan, prinsip adil, perlakuan dan kesempatan yang sama. Tetapi yang paling berbahaya adalah sebenarnya ada politisasi dan intimidasi yang berada di ruang-ruang gelap. Seorang guru kepada murid, seorang pemilik yayasan kepada guru. Nah, kalau izin soal penggunaan tempat itu kan tertulis. Tertulis itu harus ditembuskan pada KPU, harus ditembuskan kepada Bawaslu, kepada aparat keamanan, karena itu prosedur di dalam peraturan KPU kampanye. Tetapi intimidasi di ruang-ruang gelap dan ruang-ruang sunyi tadi, itu yang paling berbahaya sebenarnya. Oke. Jadi secara tidak langsung Mbak Titi ini juga meminta bahwa KPU ini juga harus jelas ketika melakukan draft revisi terkait dengan pelaksanaan pemilu nanti begitu ya, untuk para peserta yang nantinya akan melaksanakan kampanye di lembaga pendidikan dan juga fasilitas pemerintah begitu Mbak Titi ya. Nah, saya mau ke Pak Doni lagi. Pak Doni, ketika mendengarkan pernyataan dari Mbak Titi, semuanya ini harus jelas, ada 3 berimbang, adil dan memiliki kesempatan yang sama. Terus juga ini berada dalam pendidikan terlepas dari siapa pemilik yayasan yang ikut dalam partai politik begitu. Menurut Pak Doni sendiri, sebenarnya perlukah memang adanya kampanye di lembaga pendidikan ini sendiri? Ya, kalau kita berbicara perlu tidak perlu itu ada 2 hal. Pertama, demi kepentingan apa dulu gitu. Karena kalau di lembaga pendidikan, proses pendidikan politik itu tidak terjadi secara spontan melalui kampanye saja. Jadi kalau di sekolah, di pendidikan dasar dan menengah itu ada pendidikan kewarganegaraan, lalu praktik-praktik berdemokrasi, pemilihan ketua OSIS, itu adalah proses pendidikan politik yang dibutuhkan, bukan kampanye. Jadi istilah kampanye ini kurang tepat kalau dipergunakan di dalam lembaga pendidikan. Bahkan kalau dipergunakan di perguruan tinggi pun menurut saya kurang tepat. Karena perguruan tinggi bisa kemudian menjadi ajang konflik kepentingan politik praktis dari para pemangku kepentingan yang ada di sana. Tadi Mbak Titi bilang, ada pejabat-pejabat yang memiliki kampus, baik swasta maupun negeri. Dan di sekolah-sekolah pendidikan dasar menengah, yayasan-yayasan itu biasanya berafiliasi dengan kelompok-kelompok partai politik tertentu. Sehingga KPU atau Bawaslu untuk menjaga tadi, adil, berimbang, dan memiliki kesempatan yang setara, bagaimana itu dibuat juknisnya. Karena pemilihan itu bukan sekedar capres, tetapi nanti anggota legislatif. Dan di sana ada banyak partai politik. Bagaimana memberi kesempatan yang sama pada para calon legislatif itu untuk bisa punya akses ke lembaga-lembaga pendidikan. Ini pasti akan sulit. Itu maka karena itu saya mengusulkan sebaiknya ini ada kekeliruan menurut saya kurang tepat ya MK itu mengambil keputusan ini. Karena yang dari penjelasan yang sebenarnya ambiguitas itu terjadi hanya dipindahkan saja sebenarnya di norma batang tubuhnya. Tidak kemudian mengurangi yang bagian tempat pemerintahan dan juga lembaga pendidikan. Lalu saya setuju dengan Mbak Titi bahwa harus ada kerjasama antara Kemendikbudristek dengan ya pihak-pihak ya. Dan menurut saya kuncinya ada di Kemendikbudristek dan Mendagri. Karena sekolah itu
sekarang dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan sekolah itu di SMA ada di provinsi, di SD SMP ada di kabupaten kota. Maka kalau yang terkait dengan pemilih, maka ini gubernur. Jadi Mendagri harus jelas bagaimana gubernur bersikap terhadap kemungkinan-kemungkinan lembaga pendidikan dipakai untuk ajang kampanye. Kalau saya merekomendasikan Mendagri harusnya jelas, untuk SMA tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan. Karena dampaknya akan sangat besar, kekacauan di dalam proses pembelajaran, anak-anak kemudian mendapatkan informasi yang mungkin tidak relevan dalam proses pendidikan politik, lalu terpecah belah di sana karena terlalu banyak kepentingan. Bahkan guru pun bisa jadi dia mendukung kepala dinas tertentu dengan politik tertentu, kepala daerah tertentu. Sehingga kalau kita mau berbicara masalah keseimbangan, keadilan, kemerataan akses di dalam bagaimana menampilkan diri, menyampaikan gagasan di dalam lembaga pendidikan, saya rasa secara teknis sangat tidak mungkin. Maka norma yang tepat menurut saya tidak diperbolehkan. Untuk perguruan tinggi di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ini kan kewenangannya Mendikbudristek. Jadi harus tegas Mendikbudristek. Apakah memang pendidikan tinggi itu mau dipakai ajang untuk istilahnya berdiskusi, kemudian yang memang di sesuatu yang politik, sesuatu yang penting juga. Tetapi apakah pendidikan politik di tingkat kampus itu perlu dengan adanya semacam kampanye? Karena saya rasa pendidikan politik masih ada banyak sekali. Kita sudah banyak terjadi perpecahan di kampus kita. Karena itu jangan sampailah kampus lembaga pendidikan menjadi tidak fokus lagi, tidak fokus kepada fungsi esensinya dari tempat lembaga pendidikan itu sebagai tempat untuk kajian analisis yang objektif, rasional, tidak berpihak, dan tujuannya tentu mencari kebenaran, bukan mencari siapa pemilih yang terbaik dengan cara-cara yang berbagai macam. Dan biasanya kalau di dalam pemilu ada manipulasi, hoax, lalu kemudian disinformasi dan lain-lain. Ini sangat merugikan lembaga pendidikan. Oke. Supaya tidak terjadi ambiguitas begitu, Bu Betty, apakah hal seperti ini juga sudah menjadi bentuk komunikasi yang dilakukan oleh KPU dalam merevisi draft nantinya? Iya, tentu yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi dan Bapak itu tentu akan menjadi bahan pertimbangan kami dan sudah masuk dalam klausul-klausul yang akan kita diskusikan, Mas. Dan ya, saya rasa kita harus recognize juga semua bahwa sebenarnya kan pendidikan politik itu harus juga menyasar anak muda, termasuk pemilih pemula. Tapi lagi kita cari bentuk yang paling pas ini dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi bukan pada ranahnya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang akan melakukan Putusan. Lebih teknis lagi lah ya bagaimana cara untuk ininya. Nah, kita akan mensinergikan pada satu sisi anak muda harus tahu terkait dengan pendidikan politik seperti apa yang paling baik sehingga dia ketika ingin jadi pemilih dia mengenali dengan sangat baik siapa yang akan dia pilih. Tapi di satu sisi yang lain tentu pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh dua narasumber tadi itu sudah kita masukkan dalam klausul perubahan, insya Allah. Begitu, Mas. Mbak Titi, ada yang ingin ditambahkan Mbak Titi kepada KPU terkait dengan draft revisi nantinya juga akan dilakukan? Singkat saja Mbak Titi. Ya, pertama tadi ya, perlu diluruskan pemahaman di publik itu dengan baik, bahwa seolah-olah hari ini tuh tarung bebas gitu ya, pasar bebas, bahwa semua tuh bisa diundang satu persatu, one on one dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu kan. Soal izin ini sebenarnya juga menjadi tertib administrasi yang diterjemahkan oleh KPU, bahwa bukan berarti bisa sembarangan terbitkan izin mengundang ini, mengundang itu, begitu ya. Tetapi juga ada prosedur yang perlu didetilkan. Nah, yang kedua tadi, proses perubahan, mumpung kita masih ada waktu, masa kampanye 28 November, itu melibatkan secara inklusif para pemangku kepentingan, terutama yang memang memiliki perhatian, kepedulian, bukan sekedar mengamat-amati ya, terhadap isu yang sekarang kita sedang bahas. Saya setuju sekali bahwa satu sisi pemilih kita harus terinformasi baik, karena di pemilu 2019 saja sebagai contoh, ada 17 juta lebih surat suara tidak sah untuk pemilu legislatif. Dan itu disebabkan mayoritas surat suaranya dibiarkan kosong atau blank votes. Ada ketidaktahuan, ada kebingungan. Nah, harapannya apakah itu misalnya dengan mengintensifkan pendidikan politik dalam ruang-ruang yang lebih imparsial, ataukah misalnya melalui aktivitas yang melibatkan peserta pemilu. 3 prinsip tadi, keberimbangan, keadilan perlakuan, dan kesempatan yang sama
perlu diterjemahkan dengan baik. Tapi kalau saya tidak setuju tempat pendidikan itu penanggung jawabnya mengundang hanya satu per satu gitu. Jadi karena keperlakuan yang sama itu yang harus diterjemahkan. Karena kalau boleh hanya mengundang satu, yakinlah yayasan yang dimiliki oleh aktor politik pasti hanya akan mengundang pemilik yayasan saja untuk menyampaikan kepentingan politiknya. Oleh karena itu perlu ada kesempatan yang sama begitu ya Mbak Betty ya, Mbak Titi ya. Oke. Betul sekali, betul. Setuju. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan KPU juga mendengarkan suara-suara rakyat, mendengarkan suara-suara kami yang ada di sini untuk bisa merevisi dan tentunya tidak menjadi polemik di masyarakat nanti, dan generasi muda juga bisa mengetahui sebenarnya seperti apa nantinya calon pemimpin nanti yang akan dipilih di 2024 mendatang. Terima kasih sekali lagi seluruh narasumber yang telah hadir, Komisioner KPU Bu Betty Epsilon Idrus, ada Mbak Titi Anggraini, Pembina Perludem, pengajar hukum pemilu FHUI, dan yang sudah hadir di studio Pak Doni Kusuma. Terima kasih selaku pemerhati pendidikan yang telah hadir pagi hari ini. Dan saudara, sampai Indonesia